Ya, jadi apakah ASI eksklusif itu diperlukan? Ya jelas itu merupakan suatu alternatif yang paling baik untuk memberikan makanan pada anak begitu. Jadi kalau kita boleh memilih antara ASI eksklusif atau diberikan susu formula, tentunya ASI eksklusif jauh lebih dominan, jauh lebih superior untuk memberikan manfaat bagi anaknya. Bagaimana kalau nggak diberikan? Ya sayang aja gitu ya, berarti si anak ini akan kehilangan nilai-nilai nutrisi yang sangat berharga yang bisa diberikan melalui ASI begitu dan digantikan dengan susu formula. Memang ASI sendiri bukan hal yang sangat wajib, artinya untuk ibu-ibu yang tidak memproduksi ASI itu bisa disubstitusi atau diganti dengan susu formula kan gitu. Tapi untuk yang produksi ASInya gitu, ya kan sayang begitu ya. Ada kok Tuhan kasih dan sangat berharga begitu dan tidak tergantikan lagi. Kenapa nggak dikasih? Nggak masalah sih 4 bulan nggak mendapatkan ASI. Karena kadang-kadang kan ada juga ibu-ibu yang memang tidak memproduksi ASI begitu ya. ASInya kurang sehingga harus dibantu dengan formula atau dari awal harus pakai formula. Tetapi tentunya kalau diberikan pilihan antara ASI eksklusif atau formula, maka jelas ASI eksklusif itu lebih superior lah daripada formula. Artinya ASI eksklusif lebih banyak memberikan manfaat yang berharga untuk tumbuh kembang bayinya di kemudian hari, mulai dari memberikan kekebalan tubuh, kemudian mencegah terjadinya obesitas, mencegah terjadi infeksi, mencegah terjadi sindroma metabolik nantinya, kemudian juga mencegah untuk terjadi kekurangan makro dan mikronutrien, dan itu ada banyak lagi manfaat lain secara nutrisi dari ASI eksklusif dibandingkan formula. Tetapi jangan lupa bahwa ASI eksklusif juga memberikan benefit lain, yaitu bonding begitu loh, yaitu suatu ikatan batin antara ibu dengan bayinya. Dan manakala ini hilang, sebetulnya itu tidak tergantikan dengan formula loh begitu. Jadi ikatan batin antara bayi dengan ibunya itu sangat penting, dan dampaknya itu bukan cuma dirasakan pada masa kanak-kanak nanti, tapi bahkan hingga masa akil balik, remaja, dan seterusnya pun bonding antara ibu dengan bayinya itu akan memberikan menunjukkan suatu manfaat begitu loh. Jadi nggak cuma di tahun-tahun pertama, bahkan hingga lanjut usia anaknya. ASI eksklusif itu bisa diberikan sampai usia anak 6 bulan begitu ya. Dan sebetulnya usia anak 6 bulan ke atas pun juga kalau masih mau diberikan ASI boleh, tetapi sudah diberikan pendamping. Jadi udah nggak eksklusif lagi, tapi diberikan pendamping. Itu yang disebut dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Ya, jadi kita tahu bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi begitu ya. Dan 6 bulan pertama itu adalah momen untuk memberikan ASI eksklusif begitu. Ya memang sebetulnya manfaat ASI itu sangat banyak ya, mulai dari untuk mencegah kekurangan makro dan mikronutrien pada bayinya sendiri begitu. Artinya mencukupi kebutuhan gizi dia secara umum. Tetapi dia juga punya dampak lain, yaitu karena mengandung sistem kekebalan tubuh, maka dia juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh anak begitu. Dia juga bisa mencegah alergi, mencegah terjadi infeksi pada anaknya. Dia juga bisa memberikan perlindungan lain, misalnya seperti ada efek vaksinasi dari ibu yang bisa turun ke bayinya juga. Kemudian bukan cuma di situ aja bondingnya begitu loh, apalagi kalau direct breastfeeding ya, artinya langsung menetek langsung pada ibunya, itu memberikan bonding yang keuntungan dari bonding sendiri atau kehebatan dari bonding itu sendiri tidak tergantikan dengan susu formula. Ya, jadi sekarang begini, misalnya awalnya menyusui kemudian tiba-tiba berhenti secara mendadak begitu. Yang penting kebutuhan makan dan minum si bayinya itu bisa tergantikan dengan susu formula. Tetapi memang kadang-kadang susu formula itu cocok-cocokan begitu ya, nggak selalu semua bayi itu cocok dengan susu formula merek tertentu, sehingga harus ada trial and error atau coba-coba dulu begitu. Dan ini membutuhkan kejelian dari orang tuanya, dan bukan cuma kejelian, ini juga membutuhkan kasih sayang begitu ya, untuk bisa memberikan perhatian. Jadi kalau misalnya cuma sekedar memberikan susu formula aja semua bisa begitu, asal tahu takarannya kan. Tetapi memberikan perhatian dan kasih sayang, apakah kira-kira susunya ini cocok atau enggak, itu nggak semua bisa begitu loh. Hanya ibunya sendiri atau orang tua kandungnya sendiri yang mungkin memiliki perhatian sampai ke sana begitu loh. Jadi ini yang penting dan harus diperhatikan juga. Jadi bukan cuma sekedar mengganti saja, tetapi cocok atau enggak, dan seberapa besar perhatiannya untuk bisa memperhatikan apakah susu formula ini sesuai dengan kebutuhan bayinya atau enggak.